Halo semuanya, nama saya Benedikta Dwi Juniarti, NIM 2010417107, jurusan Manajemen, mata kuliah Manajemen Pemasaran 2, kelas A1 Manajemen Pagi, dosen Bapak Adi Mursalin, SEMM. Di sini saya akan menyampaikan jawaban ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Pemasaran 2. Soal ujian tengah semester Manajemen Pemasaran 2. Soal nomor 1. Jelaskan pengertian saluran distribusi dan strategi distribusi intensif, eksklusif, selektif, beserta kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, saluran distribusi adalah saluran yang digunakan oleh produsen untuk menyalurkan barang tersebut dari produsen sampai ke konsumen atau pemakaian industri. Yang kedua, distribusi intensif adalah strategi distribusi yang menempatkan produk dagangannya pada banyak retailer atau pengecer serta distributor di berbagai tempat. Teknik ini sangat cocok digunakan untuk produk atau barang kebutuhan pokok sehari-hari yang memiliki permintaan dan tingkat konsumsi yang tinggi. Contohnya seperti sembako, rokok, sikat gigi, odol, sabun, deterjen, dan sebagainya. Kelebihannya memberikan akses yang mudah bagi pelanggan. Kekurangannya, banyak toko tidak akan menerima beberapa produk jika konsumen tidak suka memberi produk tersebut di tempat itu. Yang ketiga, distribusi selektif adalah suatu metode distribusi yang menyalurkan produk, barang, atau jasa pada daerah pemasaran tertentu dengan memilih beberapa distributor atau pengecer saja pada suatu daerah. Di antara distributor atau pengecer akan terdapat suatu persaingan untuk merebut konsumen dengan cara, teknik, dan strategi masing-masing. Contoh saluran distribusi selektif adalah produk elektronik, produk kendaraan bermotor, sepeda, pakaian, buku, dan lain sebagainya. Kelebihannya, distribusi yang berfokus pada tokoh pengecer yang memiliki permintaan akan produk tersebut dan atau di mana karyawannya memiliki pengalaman menjual produk tersebut. Kekurangannya, karena distribusinya selektif, produk tersebut tidak mudah diakses. Yang keempat, distribusi eksklusif adalah memberikan hak distribusi suatu produk pada suatu dua distributor atau pengecer saja pada suatu daerah. Barang atau jasa yang ditawarkan oleh jenis distribusi eksklusif adalah barang-barang dengan kualitas dan harga yang tinggi dengan jumlah yang terbatas. Contohnya, distribusi eksklusif adalah seperti showroom mobil, factory outlet, restoran waralaba, produk MLM atau multi-level marketing, passive income, minimarket, supermarket, hypermarket, dan lain-lain. Kelebihannya, produk tersebut dianggap prestisius. Produsen juga menjamin bahwa toko pengecer di mana produk didistribusikan akan mampu melayani produk dengan layak. Kekurangannya, akses produk kepada pelanggan terbatas. Soal nomor 2. Apakah perbedaan antara bauran promosi dan bauran pemasaran? Jelaskan dengan faktor-faktornya serta bagaimana cara menentukan anggarannya. Bauran promosi adalah suatu kegiatan pemasaran terhadap suatu produk agar produk yang dipasarkan memberikan hasil yang memuaskan. Faktor-faktor bauran promosi
Yang pertama, jenis pasar produk alokasi bauran, komunikasi. Berbeda-beda antara pasar konsumen dan pasar bisnis. Membuat penjual pribadi memberikan sumbangan yang besar dalam pemasaran barang konsumen. Beberapa pemasar konsumen menggunakan tenaga penjual terutama untuk menerima pesanan mingguan dari penyalur dan untuk memeriksa. Namun penjualan perusahaan konsumen yang terlatih dengan efektif dapat memberikan 4 sumbangan penting. Yang pertama, posisi persediaan yang meningkat. Yang kedua, pembangunan antusiasme. Ketiga, penjualan missioner. Yang keempat, manajemen pelanggan utama. Faktor bauran promosi yang kedua, tahap kesiapan pembeli, di mana promosi bervariasi dalam efektivitas biaya pada tahap-tahap kesiapan pembeli yang berbeda. Periklanan dan publisitas memainkan peran paling penting dalam tahap kesadaran. Tahap pengertian pelanggan lebih dipengaruhi oleh iklan dan penjualan personal. Iklan dan promosi penjualan. Penutupan penjualan atau pesanan dipengaruhi oleh penjualan personal, promosi penjualan. Sedangkan pemesanan kembali juga dipengaruhi oleh penjualan personal dan promosi penjualan, dan sebagian iklannya meningkat. Faktor bauran promosi yang ketiga, tahap siklus hidup produk. Alat-alat komunikasi juga memiliki efektivitas biaya berbeda sesuai dengan tahap siklus hidup produk yang berbeda. Ada 4 tahap siklus hidup produk, yaitu yang pertama, tahap perkenalan, yang kedua, tahap pertumbuhan, yang ketiga, tahap kemapanan, yang keempat, tahap kemunduran. Sedangkan, bauran pemasaran ialah seperangkat alat pemasaran yang digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran dalam memenuhi target. Faktor-faktor bauran pemasaran yang A. Produk merupakan bentuk penawaran yang ditujukan untuk pemuasan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Yang B. Harga. Bauran harga berkenaan dengan kebijakan strategis dan taktis seperti tingkat harga, struktur diskon, syarat pembayaran, dan tingkat diskriminasi harga di antara berbagai kelompok pelanggan. Yang C. Saluran distribusi merupakan keputusan yang menyangkut kemudahan dalam akses terhadap barang dan jasa bagi para konsumen. Yang D. Promosi merupakan berbagai macam cara yang ditempuh perusahaan dalam rangka menjual produk tersebut kepada konsumen. Cara menentukan anggarannya, bauran promosi ialah dengan mengalokasikan dananya lebih banyak kepada kegiatan seperti promosi penjualan, penjualan perorangan, hubungan masyarakat, dan lain-lain. Bauran pemasaran ialah dengan lebih mengedepankan produk, harga, saluran distribusi, dan baru promosi dalam melakukan pemasaran. Soal nomor 3. Bauran pemasaran dalam kerangka program pemasaran perlu dirancang atau dikembangkan dan dilaksanakan sesuai dengan situasi pemasaran. Coba Anda identifikasikan unsur-unsur bauran pemasaran itu, masing-masing dengan penjelasan dan contoh. Bagaimana pula unsur-unsur bauran pemasaran itu berinteraksi. Unsur-unsur bauran pemasaran ada 4 unsur. Yang pertama, produk. Produk merupakan kombinasi barang dan jasa yang ditawarkan perusahaan kepada pasar sasaran. Di sini pastikan dulu
Anda mengetahui kebutuhan target pasar dengan baik, agar produk yang dijual sesuai dengan apa yang dibutuhkan pasar. Contoh unsur produk seperti minuman, makanan, es krim, dan lainnya. Yang kedua, harga. Setelah menentukan produk yang dijual, kemudian tentukan harga yang sesuai. Karena harga merupakan jumlah uang yang harus dibayarkan konsumen untuk memperoleh suatu produk. Contohnya, harga paket makanan lebih murah dibandingkan harga satuan dan penerapan harga psikologis. Yang ketiga, tempat merupakan kegiatan perusahaan untuk membuat produk tersedia bagi pasar sasaran. Contohnya seperti restoran, kios toko. Soal nomor 4. Nomor 4, promosi merupakan aktivitas penyampaian atau menawarkan manfaat produk dan membujuk konsumen agar membeli produk yang ditawarkan. Contohnya diskon, potongan harga, cashback, dan lainnya. Unsur-unsur bauran pemasaran berinteraksi sesuai dengan peran dan fungsi yang berbeda pada setiap unsur. Tetapi keempat unsur tersebut merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Agar pemasaran berjalan dengan lancar dan dengan interaksi dari setiap unsur tersebut bisa mencapai target pasar. Soal nomor 4, silahkan buka link ini. Siapa pembicara dalam video itu? Pembicara dalam video adalah Hendy Aprianto. Sebutkan dan jelaskan teori-teori yang dibicarakan oleh pembicara tersebut dalam video tersebut. Teori yang dibicarakan yaitu pengembangan produk adalah sebuah upaya yang dilaksanakan oleh pihak perusahaan dalam rangka menambah manfaat, ciri, desain, dan layanan pada barang dan jasa. Pengembangan produk adalah proses perubahan yang dilakukan terhadap produk yang sudah ada, sekaligus proses pencarian inovasi untuk menambah nilai terhadap barang lama dengan mengkonversikannya ke dalam produk tersebut. Dengan adanya pengembangan produk, berarti perusahaan sudah memahami tentang kebutuhan dan keinginan pasar. Tujuan pengembangan produk adalah untuk memberikan nilai maksimal bagi konsumen, memenangkan persaingan perusahaan dengan memilih produk yang inovatif, produk yang dimodifikasi, serta mempunyai nilai yang tinggi, baik dalam desain, warna, ukuran, kemasan, merek, dan ciri-ciri lainnya. Menurut Coulter dan Keller 2008, umumnya pengembangan tujuan produk baru adalah untuk memenuhi kebutuhan baru dan memperkuat reputasi perusahaan sebagai investor, yaitu dengan menawarkan produk yang lebih baru daripada produk sebelumnya. Jenis-jenis pengembangan produk, setiap perusahaan harus memulai strategi dalam melakukan. Hal ini bertujuan agar produk yang dikembangkan dapat sesuai dengan kebutuhan perusahaan, dan konsumen yang sudah ada tetap tertarik dengan penawaran yang diberikan oleh suatu perusahaan, serta menarik konsumen baru. Beberapa tahapan yang harus dilalui dalam melakukan pengembangan produk. Tahapan yang pertama yaitu pemunculan gagasan. Tahapan kedua, penyaringan gagasan. Tahapan ketiga, pengembangan dan pengujian konsep. Tahapan keempat, pengembangan strategi pemasaran. Kelima, analisis bisnis. Tahapan keenam, mengembangkan produk. Tahapan ketujuh, pengujian pasar. Dan tahapan kedelapan, komersialisasi.
Soal nomor 5. Silahkan buka link ini. Siapa pembicara dalam video itu? Pembicara dalam video tersebut adalah Hendy Aprianto. Sebutkan dan jelaskan teori-teori yang dibicarakan oleh pembicara tersebut dalam video tersebut. Teori-teori yang dibicarakan dalam video tersebut yaitu produk adalah suatu yang ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, dipergunakan, dan yang dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan konsumen. Berdasarkan bentuknya, produk dibedakan menjadi dua macam, yaitu berupa barang dan berupa jasa. Tingkatan produk adalah istilah untuk membagi atau mengklasifikasikan suatu produk berdasarkan manfaat atau kegunaan. Hal ini bertujuan untuk memudahkan marketing dalam menyusun strategi pemasaran yang tepat. Tingkat produk nantinya membuahkan sebuah hierarki yang akan sangat menentukan positioning suatu produk. Tingkatan produk dibagi menjadi 5. Yang pertama, core product, yaitu produk utama atau manfaat utama. Yang kedua, basic product, itu produk dasar. Yang ketiga, expected product, itu produk harapan. Yang keempat, augmented product, itu produk dengan nilai lebih. Dan yang kelima, potensial produk, yaitu produk masa depan. Silakan buka link ini. Siapa pembicara dalam video itu? Pembicara dalam video pertama yaitu Liris Windia, dan video kedua Iding Roshiding. Sebutkan dan jelaskan teori-teori yang dibicarakan oleh pembicara tersebut dalam video tersebut. Teori-teori yang dibahas dalam video pertama adalah tentang QFD dalam perancangan dan pengembangan produk. QFD adalah sebuah matriks sistematis berdasarkan pendekatan visual untuk mendesain kualitas produk dan jasa. Proses mengkonversikan permintaan konsumen ke dalam karakteristik kualitas dan mengembangkan sebuah kualitas desain untuk produk akhir dengan merinci secara sistematis hubungan antara permintaan dan karakteristiknya. Dimulai dengan kualitas setiap komponen fungsional dan memperluas perincian kepada kualitas setiap part dan proses. Apa dan bagaimana QFD? Itu meliputi yang pertama, alat perencanaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua, lazim diaplikasikan dalam persoalan perancangan produk, rekayasa, dan productivity improvement. The 4 phases of QFD. Di dalamnya ada product planning, product development, process planning, productioning planning. House of Quality adalah sebuah matriks yang digunakan untuk menerjemahkan kebutuhan konsumen ke dalam karakteristik desain produk. Teori-teori yang dibahas dalam video kedua adalah tentang pemasaran politik. Pemasaran politik atau political marketing adalah penerapan teknik dan konsep marketing dalam kehidupan politik. Konsep produk yang populer dalam dunia bisnis atau ekonomi kini dipakai dalam politik. Elemen-elemen dalam pemasaran digunakan juga dalam pemasaran politik yang sangat populer. Ada 4 dikenal dengan 4Ps. Yang pertama, produk. Dalam politik ada 3 produk, yaitu partai politik, orangnya atau personalnya, atau kebijakan-kebijakan atau produk-produk yang dikeluarkan oleh partai politik. Yang kedua,
price. Dalam dunia politik, nilai atau harga dalam produk politik, misalnya seorang tokoh atau partai politik, juga akan menaikkan nilainya di mata publik atau di mata konsumen. Nilai politik yang dimiliki seorang kandidat itu misalnya didapatkan dari kelebihan-kelebihan atau keunggulannya, atau harga dalam bisnis terkait dengan uang, maka dalam politik termasuk dalam pemberian suara. Yang ketiga, place. Kalau terkait dengan politik, tempat atau distribusi itu biasanya misalnya tempat-tempat di mana ditempelkannya alat-alat peraga kampanye, atau misalnya tempat untuk melaksanakan kampanye seorang calon kepada calon pemilihnya untuk menjelaskan visi misinya. Yang keempat, promotion. Promosi dalam dunia politik itu sangat penting karena kompetisi politik itu luar biasa di kalangan anggota legislatif. Promosi juga dapat dilakukan secara langsung maupun melalui media massa. Baiklah, sekian jawaban ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Pemasaran 2 yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.